Jantung Luo Feng berdetak kencang. Di papan diskusi petarung di Home of Limits, terdapat banyak postingan tentang dendam antar petarung. Misalnya, di Tiongkok, pejuang di 6 markas besar berada di bawah kendali pemerintah dan tunduk pada hukum. Namun, begitu mereka meninggalkan kota dan memasuki area monster, tidak ada hukum untuk menyelesaikan apapun. Itu adalah tempat di mana para pejuang dan monster bertarung, tempat tanpa hukum. Semua pejuang berjalan di perbatasan antara hidup dan mati, jadi kasus di mana pejuang saling membunuh karena konflik mereka adalah hal biasa. Semua dojo besar, pemerintah, tidak ingin melihat hal seperti ini terjadi. Pejuang adalah kekayaan manusia. Merekalah satu-satunya yang mereka miliki yang bisa melawan monster, mereka tidak ingin para pejuang memiliki perselisihan internal. Jadi dari sinilah muncul negosiasi internal yang menyelesaikan argumen. Orang-orang punya dendam, oke, mari kita selesaikan di meja untuk mengakhirinya. Ini pepatah lain jika sama sekali tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Luo Feng, kamu masih pemula yang baru saja memasuki lingkaran petarung. Yang terbaik adalah tidak membuat musuh, sambil tersenyum kepala instruktur Wu Tong sambil berkata, Anda juga membutuhkan uang saat Anda mulai. Baik, Luo Feng mengangguk. Jika mereka bisa menyelesaikannya, biarlah, Paman Wu, aku tidak bisa melepaskan Zhang Haobai dengan mudah. Jika saya lemah, maka kaki dan lengan saya akan patah. Tapi tentu saja, mengangguk Wu Tong sambil berkata, jika kita tidak membiarkan mereka berdarah, mereka mungkin mengira Dojo of Limits saya takut pada mereka. Paman Wu, menurutmu berapa harga yang harus aku tawarkan? Tanya Luo Feng. Dia tidak tahu aturannya, jadi dia pikir akan lebih baik untuk mendapatkan nasihat. Setelah merenung, Wu Tong berkata, jika hanya orang biasa yang mengacau Anda, maka Anda tidak boleh melewati 50 juta dolar China. Dan Luo Feng, Anda adalah elit Dojo of Limits kami, jadi Anda juga tidak boleh terlalu rendah. Tidak lebih rendah dari 10 juta dolar Cina. Antara 10 hingga 50 juta, Anda dapat memilih nomor secara acak. Oke, Luo Feng menganggukkan kepalanya sambil mempertimbangkan pilihannya. Jika Anda setuju, maka saya akan memberitahu mereka untuk datang malam ini untuk menemui kami, tertawa Wu Tong. Oke, terima kasih Paman Wu, tertawa Luo Feng sambil mengangguk. Luo Feng pertama kali kembali ke rumah untuk meletakkan 9 tahap guntur pisau, gulir pergi, dan kemudian memasuki jaringan internal, Home of Limits untuk mencoba dan menemukan beberapa informasi tentang negosiasi pribadi antara pejuang. Oh, jadi seperti ini. Reputasi juga terkait dengan uang pembayaran ini. Luo Feng secara berurutan membaca banyak postingan dan akhirnya merasa bahwa dia memiliki ide tentang seperti apa negosiasi malam ini. Feng, saatnya makan, suara Ibu Gong Xinlan datang dari bawah. Datang, Ibu. Luo Feng mematikan daya lalu menuju ke bawah. Di ruang tamu di lantai bawah, ayah dan ibunya membawa piring dan mangkuk kemana-mana sementara pelayan memasak. Di mana Luo Hua? Tanya Luo Feng dengan ragu, dia masih belum kembali. Saat ini, ada 2 pembantu, keduanya berusia sekitar 40 tahun. Salah satunya dipekerjakan hanya untuk menjaga Luo Hua, karena akan lebih nyaman bagi Luo Feng, dengan seseorang yang mengawasi saudaranya, dia bisa lebih sering keluar. Kakakmu ada di Taman Danau Bunga Teratai, dia baru saja menelepon untuk memberitahu kami bahwa dia akan segera datang, kata ayah Luo Hongguo sambil tersenyum. Kenapa saudara laki-laki pergi ke taman itu sepanjang waktu hari ini? Tanya Luo Feng. Ibu Gong Xinlan tertawa pelan di samping, Feng, kakakmu punya pacar. Pacar perempuan. Luo Feng terkejut. Meskipun ada banyak orang cacat di masyarakat akhir-akhir ini, misalnya para prajurit yang bertempur di ketentaraan dan kembali dalam keadaan pincang dari melawan monster, meskipun orang cacat juga bisa menjalin hubungan, menikah, dan memiliki anak, tetapi Luo Hua belum, aku bahkan belum berada di sini selama lebih dari sebulan. Dalam waktu sesingkat itu, dalam suatu hubungan. Feng, jangan dengarkan ibumu. Kakakmu menghabiskan waktu dengan seorang gadis, tapi mereka belum pada saat itu, tertawa Luo Hongguo. Siapa peduli, itu baik jika dia bisa menjalin hubungan, Luo Feng bahagia di dalam. Tidak peduli apa hasil dari hubungan ini, itu adalah pengalaman hidup. Pengalaman ini bagus untuknya. Wilayah Yian Kota Yangzhou, sektor Taman Langit.
TL Note, jika ada di antara kalian yang sebenarnya masih ingat dari Vol. 1 bab 14-15, saya salah menulis sektor Xi'an untuk lokasi sektor Taman Langit, seharusnya Yi'an. Maaf tentang itu. Paman, Zhang Haobai memandang pamannya Zhang Zehu. Zhang Haobai mengalami hari-hari terakhir ini dalam keadaan takut dan gugup. Dia bahkan takut seseorang dari Badan Keamanan akan datang dan merebutnya. Selama kita bisa menjaga Haobai, tidak apa-apa jika kita mengalami rasa sakit, Zhang Zelong tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Bro, yakinlah. Zhang Zehu sangat besar dan berotot dan dia memberikan perasaan seperti binatang buas yang tak tertandingi. Zhang Zehu menyeringai dan menunjukkan gigi seputih saljunya, kelinci kecil itu Luo Feng, hanya petarung pemula. Yang dia lakukan hanyalah melawan monster terlemah yang dibesarkan oleh militer untuk menjadi pejuang, dia harus tahu aturannya. Mereka yang seharusnya tidak menimbulkan masalah, sebenarnya menyebabkan masalah, mengacaukan Mountain Tiger meminta kematian. Petik 2. Catatan TL, ini pada dasarnya adalah nama panggilannya yang akan disebutkan lagi nanti. Melihat bagaimana pamannya begitu percaya diri, Zhang Zelong dan Zhang Haobai menghela nafas lega. Baiklah, serahkan padaku, aku akan pergi. Setelah melambai, Zhang Zehu pergi. Di luar ada Hummer berat beroda 6 yang telah direnovasi. Bahkan ada seseorang di dalam melambai dan tersenyum saat dia berteriak, "Saudaraku, siap. Yuk, pergi dan jemput Li Tua dan kemudian kita akan menuju ke Dojo of Limits." Zhang Zehu naik ke mobil dan melambai sambil berkata. Baik. Hummer mengeluarkan suara pelan yang kuat dan dengan cepat meninggalkan sektor Taman Langit. Sekitar malam, di lobi lantai 2 balai batas sektor Mingyue kota Yangzhou, Luo Feng dan kelompoknya ada di sana. Feng, kebetulan sekali. Pamanmu Kong dan kakak laki-lakimu, Chen ada di sini, Wu Tong tertawa keras. Luo Feng juga menyapa dua orang di samping Wu Tong. Salah satu dari mereka tampak sangat kurus dan memiliki bekas luka di wajahnya yang terlihat seperti memotong wajahnya menjadi dua. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Anda takut. Pria satunya adalah pria kekar yang terlihat antusias hanya dengan melihatnya. Saudara Chen, Paman Kong, teriak Luo Feng. Kedua orang ini bukanlah orang biasa. Di aula batas di kota Yangzhou, ada 3 petarung level Panglima Perang, Kepala Instruktur Wu Tong, Meriam Api, Chen Gu, dan Pedang Elang, Kong Kuan. Wu Tong sudah pensiun dari perburuan monster, sementara, Fire Channel, Chen Gu dan Hawkblade, Kong Kuan sering meninggalkan kota untuk berburu monster. Kedua orang ini adalah tokoh terkemuka di lingkaran petarung di sektor Mingyue. Feng, kita sudah tahu tentang situasinya. Yakinlah, kami akan membantu Anda dalam kasus ini. Tertawa Fire Channel Chen Gu, sial. Tidak peduli seberapa sombongnya orang-orang Thunder Dojo ini, mereka tidak akan main-main dengan kita. Ya, Hawkblade Kong Kuan sedikit mengangguk. Setelah beberapa saat, orang-orang dari dojo, batas dan dojo guntur duduk di sisi masing-masing di lobi. Setidaknya ada 20 orang di sisi Dojo of Limits sementara hanya ada 8 orang di dojo guntur. Wu Tong, dalam hal ini memang kesalahan keponakan Hu, seorang pria kasar tertawa keras sambil berkata, tapi keponakan itu hanyalah anak kecil. Apa yang dia pahami, dan dia hanya orang biasa, bahkan bukan pejuang, jadi tidak perlu memperdebatkan hal-hal sepele seperti itu. Li Tua, jangan bawa hal-hal yang tidak berguna itu, tertawa Wu Tong sambil menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa tidak yakinnya kita tentang kasus ini, kalian datang ke sini untuk bernegosiasikan. Mountain Tiger, katakan sesuatu. Zhang Zehu, yang disebut macan gunung, di lingkaran petarung, menggunakan parang 2 tangan raksasa asteris. Asteris catatan TL, 2 karakter pertama untuk golok adalah garis bawah R dan nama panggilannya adalah garis bawah R. Karena ada karakter gunung di dalamnya, saya memutuskan untuk memanggilnya macan gunung tapi sekarang Anda tahu dari mana asal nama panggilannya. Kepala Instruktur Wu, tersenyum pada Zhang Zehu saat pandangannya tertuju pada Luo Feng. Untuk kasus ini, kita harus membiarkan Luo kecil menjelaskannya sendiri. Little Luo, bagaimana kami harus menyelesaikan kasus ini dengan cara yang memuaskan Anda? Petik 2. Diam. Hawkblade, Kong Kuan membentak, Luo Feng adalah saudara yang baik di Dojo of Limits kita, Luo kecil. Dia memenuhi syarat bagi Anda untuk memanggilnya dengan namanya juga.
Zhang Zehu panik, Hawkblade Kongquan adalah orang yang kejam di lingkaran petarung, bahkan Zhang Zehu tidak ingin membuatnya marah. Bapak, Zhang Zehu, Luo Feng berdiri dan tersenyum, kasus ini membuat banyak saudara laki-laki saya membela saya, jadi saya agak malu. Tapi untuk pikiranku sendiri, bahwa Zhang Haobai mencoba mematahkan tangan dan kakiku adalah masalah kecil, tapi dia benar-benar menyerang ayahku, dan itu meminta kematian. Petik 2. Luo Feng berteriak sambil melotot. Zhang Zehu terkejut dan para pejuang di sisi Dojo of Limits tertawa. Macan gunung, Zhang Zehu ini adalah petarung senior dan petarung tingkat lanjut, hanya selangkah lagi dari level Panglima Perang. Luo Feng benar-benar berani memelototinya dengan sikap seperti itu, yang membuat para pejuang di sisi dojo batas memahami keberaniannya. Luo Feng, jadi apa yang ingin kamu lakukan? Berbicara, Zhang Zehu tidak senang dan berwajah buruk. Kemarahan Zhang Zehu, dia benar-benar tidak peduli tentang itu. Hanya berbicara tentang saat ini, tingkat kebugaran tubuh Luo Feng sudah tinggi untuk seorang pejuang menengah, jadi dia mendekati tingkat prajurit tingkat lanjut. Dan dengan kekuatan spiritualnya ditambahkan di sana, dia setidaknya sudah menjadi level Panglima Perang Pemula. Satu kalimat, 50 juta dolar China. Aku, Luo Feng, akan memberimu beberapa wajah, dan kita bisa membatalkan kasus ini. Luo Feng tersenyum. Kamu benar-benar memiliki mulut yang besar, 50 juta. Memelototi Zhang Zehu. Harga ini tinggi, cemberut kepala instruktur guntur dojo, Li. Luo Feng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Harganya tidak mahal, kata instruktur kepala Dojo of Limits Wu Tong sambil tersenyum. Luo Feng, aku akan memberimu harga, 5 juta. Saya akan memberi Anda 5 juta dan kami akan membatalkan kasus ini dan masih meninggalkan saya beberapa wajah. Atau kau tidak memberiku, Zhang Zehu, wajah apapun. Zhang Zehu menatap Luo Feng. 5 juta. Orang-orang di sisi Dojo of Limits mengerutkan kening, bahkan jika Anda mencoba untuk menunjukkan wajah, Fire Canon, Chen Gu dan Hawkblade Kongquan, Anda tidak boleh menawarkan harga yang rendah. Jika harganya terlalu rendah, Anda tidak memberikan muka apapun. Atau aku tidak akan memberimu wajah apapun. Luo Feng melotot, Zhang Zehu, izinkan aku juga mengatakan sesuatu, 50 juta, tidak kurang. Jika Anda bahkan mendapat diskon $1, maka bersiaplah untuk bertemu dengan keponakan Anda di Badan Keamanan. Petik. Zhang Zehu sangat marah, dia tidak berpikir bahwa Luo Feng pemula ini tidak akan meninggalkan wajahnya sama sekali. 50 juta, tidak kurang. Zhang Zehu memelototi seperti hendak memakan seseorang. Tapi Luo Feng tidak peduli. Dia membaca banyak posting di Limit Home tentang ini dan tahu bahwa siapapun yang menundukkan kepala terlebih dahulu adalah mengakui kekalahan. Dan dalam situasi seperti ini, secara teknis, jika dua orang berada pada posisi yang sama, pihak yang melakukan kesalahan harus meminta maaf. Namun Zhang Zehu tegas, jelas memanfaatkan status Luo Feng sebagai pemula. Namun, Luo Feng tidak terpengaruh. Oke, dengarkan aku, kepala instruktur Dojo of Limits Wu Tong berbicara, Luo Feng dan Mountain Tiger, kalian berdua mundur, 30 juta dolar Cina. Zhang Zehu, 30 juta tidak terlalu banyak bagi Anda, berikan jumlah itu dan kami akan membatalkannya. Luo Feng, Anda tidak keberatan. Luo Feng mengangguk, kami akan melakukan apa yang Paman Wu katakan. Mountain Tiger, kamu. Wu Tong melihat ke arah Zhang Zehu. Tatapan semua orang tertuju pada Zhang Zehu, dan dia dengan marah berdiri dan tertawa saat dia berkata, membuatku menundukkan kepalaku ke kelinci kecil. Dalam mimpimu, Lao Li, saudara-saudara, ayo pergi. Petik 2. Jika kamu tidak ingin menyelesaikan ini, maka kamu harus membayar 100 juta untuk melindungi keponakanmu, Wu Tong tertawa pelan. Saya lebih suka memberi negara 100 juta daripada memberi 30 juta untuk menyelesaikan ini. Zhang Zehu memandang dingin ke arah Luo Feng dan mengejek, nak, menjadi petarung tidaklah mudah. Setelah Anda meninggalkan kota, Anda akan melihat betapa menakutkan monster. Semua situasi paling menakutkan datang tanpa peringatan. Dan monster di kamp militer bahkan tidak mendekat sama sekali. Monster-monster itu dibesarkan oleh militer dan merupakan tipe terlemah. Saya harap Anda tidak mati terlalu cepat, atau bagaimana Anda akan kembali bermain dengan saya. Benar, izinkan saya mengingatkan Anda,
saya tidak terlalu jauh dari level Panglima Perang. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai level Panglima Perang? Dan, bisakah kamu bertahan selama itu? Petik 2. Luo Feng tertawa, terima kasih Tuan Zhang Zehu atas perawatan Anda. Namun, Anda harus memikirkan tentang bagaimana Anda akan mempersiapkan 100 juta untuk diberikan kepada negara untuk melindungi keponakan Anda. Wajah Zhang Zehu tenggelam, ayo pergi. 100 juta manusia, 100 juta, meriam api Chen Gu sengaja berteriak 2 kali dengan suara aneh. Kelompok Zhang Zehu tidak berbicara lebih jauh dan pergi. Melihat bagaimana kelompok itu pergi, orang-orang dari Dojo of Limits mulai menjadi gaduh. Emosi Zhang Zehu ini persis seperti rumor yang dikatakan, sangat buruk hingga tak terlukiskan. Ini jelas kesalahan keponakannya dan dia tetap menolak untuk menundukkan kepalanya. Wu Tong tertawa sambil menggelengkan kepalanya, dia lebih suka menyumbang 100 juta daripada membayar 30 juta untuk menyelesaikannya. Petik 2. Dojo memiliki poin kontribusi, dan negara memiliki poin kontribusi juga. Mereka yang telah berkontribusi pada negara menerima poin kontribusi tergantung pada apa yang telah mereka lakukan. 10.000 poin adalah peringkat 1 bintang. 100.000 poin adalah peringkat 2 bintang, yang sama dengan sistem Dojo of Limits. Tahun di mana seorang pria, Dong Nanbao, menyelamatkan ribuan warga sipil dengan membunuh naga kepala macan diberi medali pahlawan bintang 4. Sama seperti bagaimana Anda bisa menyumbang ke dojo untuk mendapatkan poin kontribusi, Anda juga bisa menyumbang ke negara untuk mendapatkan poin kontribusi. 10.000 dolar Cina adalah salah satu poin kontribusi. 100 juta dolar Cina adalah 10.000 poin kontribusi, yang merupakan peringkat 1 bintang. Jika Zhang Zehu tidak ingin bernegosiasi dengan Luo Feng, maka satu-satunya solusi yang tersisa adalah menyumbangkan 100 juta ke negara untuk keponakannya dan membiarkan keponakannya mendapatkan peringkat 1 bintang. Sebagai warga sipil peringkat 1 bintang, Zhang Haobai diberikan hak khusus. Dia tidak bisa masuk penjara terlalu lama hanya karena konflik antara dia dan Luo Feng. Bahkan jika dia memberi negara 100 juta untuk membuat keponakannya menjadi warga sipil bintang 1, warga sipil bintang 1 masih harus masuk penjara selama 3 hingga 5 bulan karena melawan seorang pejuang dan sedikit menderita. Kata Fire Chanen Chen Gu sambil menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak ingin menundukkan kepalanya, lalu siapa yang bisa kita salahkan? Sepertinya dia tidak peduli karena dia punya uang. Para pejuang Dojo of Limits tertawa keras. Kepala instruktur, Luo Feng, Wu Tong tertawa, menurut perintah Kepala Zuge, kami harus mengatur agar Anda dapat memasuki regu tempur setingkat Panglima Perang. Dengan cara ini Anda bisa lebih mudah melatih diri Anda di luar kota. Ini juga lebih aman dengan cara ini. Saya berbicara untuk Anda dan membuat persiapan bagi Anda untuk memasuki regu Palu Api. Pasukan Palu Api. Luo Feng mengangguk. Kepala Zugetong itu sangat menghargainya. Sejak awal, dia membiarkannya bergabung dengan regu petarung level Panglima Perang. Pasukan yang meninggalkan kota dan memasuki hutan belantara untuk berburu monster bahkan tidak memiliki tingkat keahlian. Biasanya jika sebuah tim hanya terdiri dari satu pejuang level Panglima Perang, maka pasukan tersebut dihitung sebagai pasukan tingkat Panglima Perang. Meriam api, Luo Feng, Chen Gu menepuk bahu Luo Feng dan tertawa keras, aku wakil kapten regu Palu Api. Aku akan melindungimu saat kau bersamaku, tapi Luo Feng, aku harus mengeluarkan kata-kata buruk dulu. Kami anggota regu Palu Api pasti akan memberi Anda kesempatan untuk berlatih sehingga Anda bisa terbiasa berburu monster, tetapi Anda harus bekerja keras juga dan tidak bisa terus berharap bantuan dari anggota lain. Jika Anda tidak dapat beradaptasi setelah misi pertama, maka kami hanya dapat mengeluarkan Anda dari regu. Saudara Chen, saya mengerti, Luo Feng tertawa dan mengangguk. Sebuah regu pejuang hidup di perbatasan hidup dan mati. Jika skuad memiliki beban, maka efeknya akan sangat besar. Jika kamu mengerti maka aku bisa santai. Juga, Fire Chanen Chen Gu tertawa saat dia berkata, sudahkah kamu membeli semua senjata dan perlengkapanmu? Petik 2. Belum, aku sedang bersiap untuk membeli beberapa senjata dan perlengkapan yang lebih berkualitas. Tetapi bagi mereka, saya membutuhkan peringkat kontribusi 1 bintang untuk membelinya dengan setengah harga. Luo Feng menggelengkan kepalanya tanpa harapan. Meriam api Chen Gu tiba-tiba mulai tertawa, ini sederhana.
Katakan apa yang ingin kamu beli dan aku akan membelikannya untukmu. Anda tidak memiliki cukup poin kontribusi, tapi saya punya. Saya tidak jauh dari peringkat kontribusi 2 bintang sekarang. Saya bisa membeli semuanya dengan setengah harga dan Anda bisa mentransfer uangnya ke akun saya nantikan. Petik 2. Kepala instruktur, ya, Wutong mengangguk di samping. Peralatan seperti senjata dingin atau panas dapat dibeli oleh orang lain tanpa masalah. Tentu saja, hal-hal seperti gulungan tidak bisa dibeli oleh orang lain untuk Anda. Luo Feng mengangguk. Ini dia tahu, misalnya Nine Stage Thunderblade yang dia beli akan muncul di database Dojo of Limits, Underground Alliance, Thunder Dojo, Dell. Karena, Luo Feng telah membeli 3 tahap pertama dari 9 tahap Thunderblade. Dengan begitu, Luo Feng dapat menggunakan pedang petir 9 tahap tanpa masalah. Namun, jika Yang Wu dapat menggunakan Nine Stage Thunderblade, maka setelah dia tertangkap, dia akan ditangkap, karena itu dianggap sebagai penyalinan dan penyebaran gulungan 9 tahap Thunderblade, yang melanggar hak Dewa Guntur memiliki gulungan ini. Jika Anda tidak membelinya, Anda tidak berhak mempraktikkannya. Jika Anda membiarkan orang lain membeli sesuatu untuk Anda, database akan menampilkannya. Karena tidak ada informasi tentang Anda membeli gulungan, Anda tidak dapat mempraktikkannya bahkan jika Anda mendapatkannya. Namun, senjata dan peralatan tidak memiliki batasan hak cipta semacam ini. Luo Feng, tuliskan semua senjata dan perlengkapan yang kamu butuhkan dan aku akan membelikannya untukmu ketika aku kembali, kata Chen Gu. Baik, Luo Feng mengangguk dan segera menulisnya di selembar kertas. Semua peralatan kelas 5, harga setengah dari set seragam pertempuran adalah 9 juta, harga setengah pedang hantu seri kedua adalah 3 juta, perisai seri kelima adalah 1,5 juta, dan 10 pisau lempar seri ke-6 berharga 1,5 juta. Dengan total 150 juta. Dengan tas dan jam tangan komunikasi taktisnya, Luo Feng sudah siap. Lantai 2 rumah Luo Feng di area pelatihan. Cahaya fajar menyinari jendela yang membuat seluruh area latihan menjadi terang. Luo Feng mengenakan seragam dojo longgar dan berlutut di lantai. Area pelatihan berukuran lebih dari 100 ping dan benar-benar kosong. Itu hanya Luo Feng yang duduk di tengah, dan di depannya ada gulungan. Nine Stage Thunderblade. Sepertinya 9 tahap pedang petir sangat sulit untuk dipelajari. Saya bertanya-tanya mengapa, Luo Feng membuka gulungan itu dan melihatnya.